Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Putri Rafsanjani Darmawan dari kelas 11 IPA 4 akan menyampaikan resume jurnal penelitian yang berjudul Pola Keluarga Remaja Berisiko Penyalahgunaan Nafza yang ditulis oleh Kamimatus Zulfa dan Eni Purwandari yang dipublikasikan pada tahun 2016 di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pola keluarga adalah model atau corak yang tetap dalam suatu kelompok sosial yang memiliki ikatan darah, perkawinan yang terstruktur, dan juga adanya interaksi dan komunikasi yang menimbulkan peranan-peranan sosial bagi ayah, ibu, anak, kakek, nenek, dan juga saudara yang tinggal bersama. Hal-hal yang mendasari pola keluarga ada 7. Yang pertama itu bentuk keluarga, fungsi keluarga, pola asuh orang tua, peran orang tua, nilai dan pendidikan dalam keluarga, konflik keluarga, dan juga komunikasi antar keluarga. Kemudian pengertian dari nafza, yaitu nafza atau narkotika, psikotropika, dan juga zat aditif adalah bahan, obat, atau zat yang apabila diminum, dihirup, dihisap, ditelan, dan disuntikan ke dalam tubuh akan berakibat kepada kerja otak dan seringkali mengakibatkan ketergantungan. BNN pada tahun 2009 menyatakan ciri-ciri remaja berisiko penyalahgunaan nafza adalah perilaku yang menyimpang dari norma atau aturan, kemudian memiliki sifat agresif, destruktif, dan pendiam, kemudian memiliki orang tua yang otoriter, orang tua terlalu sibuk atau acuh, hubungan dengan orang tua kurang harmonis, kemudian sekolah yang kurang disiplin, dan adanya murid atau teman yang menggunakan nafza. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan pola keluarga remaja berisiko penyalahgunaan nafza. Untuk metode penelitiannya ada menentukan informan, selanjutnya pengumpulan data, menganalisis data, pembahasan hasil penelitian, dan pembuatan kesimpulan. Untuk menentukan informan utama dari penelitian ini adalah remaja yang masih melakukan pendidikan dengan rentang usia 14-18 tahun dan tinggal bersama keluarga. Untuk pengumpulan data dilakukan kuesioner tertutup, kuesioner terbuka, dan juga wawancara. Kuesioner tertutup untuk men-screening remaja berisiko penyalahgunaan nafza, dan kuesioner terbuka yang berisi pola keluarga remaja berisiko penyalahgunaan nafza, dan wawancara yang didasari atas ketersediaan informan utama yaitu remaja yang berisiko penyalahgunaan nafza, dan juga informan pendukung yaitu keluarga remaja tersebut. Kemudian dari kuesioner tertutup, terbuka, dan juga wawancara akan dianalisis, kemudian dibuat pembahasannya, lalu akan dibuat kesimpulan. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama itu hasil screening kuesioner tertutup bisa dilihat pada tabel berikut. Total sekolah yang digunakan ada 9. Total jumlah informan dari seluruh sekolah adalah 632 informan. Total jumlah informan yang berisiko penyalahgunaan nafza ada 113 informan, dan total presentasenya 100%. Remaja dikatakan berisiko penyalahgunaan nafza apabila dari 21 pertanyaan dengan jawabannya berjumlah 4 atau lebih dan ditambahkan dan atau ditunjukkan skor perilaku merokok dan minum minuman keras. Persentase diperoleh dari jumlah informan yang digunakan di setiap sekolah per total jumlah seluruh informan yang digunakan
dikali 100%. Untuk pembahasan akan diawali dengan penjelasan dari relasi antara anggota keluarga, kemudian peran orang tua, penanaman nilai dan pendidikan dalam keluarga, konflik dan komunikasi antar keluarga, serta kesan dan harapan pada keluarga. Untuk relasi antar keluarga bisa dilihat pada kesan informan terhadap keluarganya, orang yang terdekat dengan informan, dan alasannya dekat dengan anggota keluarga tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, kesan informan terhadap keluarga yaitu keluarga yang harmonis dan bahagia. Lalu orang yang terdekat dengannya adalah ibu, dengan alasan bahwa ibu adalah orang yang baik, pengertian, perhatian, dan penyayang. Data ini diperoleh dari mayoritas orang-orang yang menjawab dari kuesioner terbuka dan juga wawancara. Hal ini bertentangan dengan pendapat BNN mengenai ciri-ciri remaja berisiko penyalahgunaan nafsa, yaitu memiliki orang tua yang otoriter, hubungan dengan orang tua kurang harmonis, dan juga orang tua terlalu sibuk atau acuh. Kemudian untuk peran orang tua bisa dilihat dari pendapat ayah dan ibu menurut informan. Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas menjawab pandangan terhadap ayah adalah orang yang bijaksana, baik, sabar, dan pengertian. Kemudian pada ibu adalah orang yang baik, penyayang, perhatian, dan juga pengertian. Orang tua memainkan peranan yang sangat penting pada pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Kebiasaan dan perilaku orang tua akan dilihat dan dinilai oleh anaknya, yang kemudian secara sadar atau tidak sadar akan ditiru dan menjadi kebiasaan bagi sang anak. Selanjutnya, untuk penanaman nilai dan pendidikan dalam keluarga bisa dilihat dari dua prinsip utama yang sering diajarkan terhadap keluarga, kemudian budi pekerti yang diajarkan, lalu siapa yang mengajarkan hal-hal tersebut, dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mempererat hubungan antara keluarga. Untuk dua prinsip utama yang sering diajarkan adalah selalu bersikap positif dan juga dapat memanajemen waktu dengan baik. Yang budi pekerti yang sering diajarkan adalah selalu sopan santun, dan yang mengajarkan hal-hal tersebut adalah ibu. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama-sama adalah makan dan juga menonton TV atau mendengarkan radio. Untuk konflik dan komunikasi antar keluarga, berdasarkan hasil penelitian, mayoritas menjawab bahwa adanya konflik yang mengganggu hubungan keluarga karena adanya salah paham dengan saudara kandung dan juga perilaku yang menyimpang dari norma atau aturan, sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti menampar dan saling mencaci maki pada keluarga. Dan apabila ada masalah dalam keluarga, orang yang diajak berbicara adalah saudara kandung dan juga ibu. Untuk komunikasi dalam keluarga merupakan hal yang penting bagi orang tua, karena dari komunikasi orang tua bisa mengontrol, kemudian bisa mendukung dan juga mengetahui apa saja yang dilakukan oleh sang anak. Tindakan orang tua dapat dinilai positif atau negatif oleh anak, salah satunya dari cara orang tua berkomunikasi. Yang terakhir adalah kesan dan harapan terhadap keluarga. Berdasarkan hasil penelitian, informan utama, yaitu remaja, menjawab bahwa kesan terhadap keluarganya adalah keluarga yang santai, nyaman, baik, dan juga tentram. Dan harapannya adalah harmonis dan untuk selalu tetap bersama dan juga sehat. Kemudian ada harapan dari informan pendukung, yaitu orang tua, adalah
untuk anaknya selalu menjadi orang yang berhasil, kemudian berbakti kepada orang tua. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari kelima aspek di atas, bisa diketahui bahwa pola keluarga bisa menyebabkan remaja berisiko penyalahgunaan nafsa. Dari data-data yang didapat, lingkungan keluarga yang positif dan selalu mengajarkan hal-hal yang positif tidak memiliki peranan atau pendorong bagi remaja untuk berisiko penyalahgunaan nafsa. Namun, walaupun keluarga mengajarkan hal yang positif dan latar belakangnya juga positif, tidak membuat remaja kurang dari berisiko penyalahgunaan nafsa. Hal ini bisa didapatkan faktor dari luar, yaitu teman-temannya. Oleh karena itu, diharapkan orang tua bisa selalu memonitor, mengontrol, dan mengetahui apa yang dilakukan remaja di luar atau saat bermain, dan siapa teman-temannya agar remaja dapat terhindar dari penyalahgunaan nafsa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.